Bapak Ibu saudara terkasih, apa kabar saudara-saudara? Tentu luar biasa dan baik-baik saja. Amin. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa. Tapi mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena situasi dan kondisi kita saat sekarang ini tidak memungkinkan untuk membuat perayaan-perayaan besar. Tapi sesungguhnya hari ini adalah hari besar, saudara-saudara. Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Hari ini adalah hari yang besar. Kenapa saya mengatakan hari ini adalah hari yang besar? Karena hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas dunia ini, dan ada 120 orang dipenuhi di loteng Yerusalem sebagai penanda dimulainya satu zaman baru, yaitu zaman Roh. Kita mengenal ada 3 zaman dari firman Tuhan, yaitu zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, dimulainya satu zaman baru, kehidupan yang baru, yaitu orang-orang dapat menikmati manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. Minggu lalu kita belajar tentang Roh Kudus yang menghidupkan. Saya memberikan satu statement minggu lalu. Saya mengatakan bahwa tidak ada kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena peran Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan begitu sangat esensi sekali, begitu sangat sentral sekali, sehingga kekristenan tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh bagi gereja Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan satu statement bahwa tidak ada kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu sama seperti dalam Yeskiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan kepada saudara Yeskiel pasal yang ke-37 ayat pertama. Lalu kuasa Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat yang 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat yang ke-6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah nubuat Nabi Yeskiel tentang keadaan situasi bangsa Israel pada saat itu, di mana penglihatannya adalah kondisi keadaan seperti tulang kering.
saudara-saudara. Menggambarkan satu keadaan di mana kondisi tanpa pengharapan. Satu kondisi yang tidak berguna. Satu keadaan yang tidak berfaedah. Tulang-tulang kering, sama seperti ya mayat, saudara-saudara. Mayat sudah jadi tulang. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari tulang-tulang kering, saudara-saudara. Nah, ini menggambarkan satu keadaan yang sia-sia, satu keadaan yang tidak berguna dan tidak ada pengharapan di dalamnya. Menggambarkan kondisi bangsa Israel pada saat itu. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada Nabi Yeskiel. Dalam penglihatannya, saudara-saudara, dihembuskan napas hidup. Napas hidup, saudara-saudara. Minggu lalu kita membaca dalam kitab Ayub. Ayub mengatakan bahwa apa yang membuat dia hidup? Saudara-saudara, minggu lalu Roh Allah telah membuat aku dan apa, saudara-saudara? Menjadikan aku hidup. Jadi berbicara mengenai Roh Allah, satu keadaan tulang belulang yang kering, sia-sia, tidak berguna. Itulah kondisi pada saat itu, saudara-saudara. Nah, sama, saudara-saudara, keadaan gereja Tuhan tanpa Roh Kudus sama seperti tulang-tulang kering ini. Minggu lalu juga saya menyampaikan bahwa gereja Tuhan secara pribadi tanpa Roh Kudus itu sama seperti apa, saudara-saudara? Sama seperti apa? Pas minggu lalu, keadaan yang apa? Sia-sia. Terus apa lagi? Pasif, tak berguna. Puji Tuhan, ternyata masih ada yang mengingat firman Tuhan minggu lalu. Itulah keadaan gereja tanpa Roh Kudus, saudara-saudara. Menggambarkan keadaan yang pasif, menggambarkan keadaan yang sia-sia. Itulah sebabnya mengapa Roh Kudus perlu dalam kehidupan kita. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan membuat kita menjadi hidup. Apa yang membuat gereja Tuhan menjadi hidup? Yaitu Roh Kudus, saudara-saudara. Minggu lalu ada 3 hal yang saya sampaikan ketika Roh Kudus bekerja dalam gereja Tuhan dan gereja Tuhan itu menjadi gereja yang hidup. Maka ada 3 hal sebagai tandanya. Yang pertama adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup, saudara-saudara. Perubahan hidup. Saudara-saudara, perubahan hidup adalah sesuatu yang wajib, mesti, kudu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Harus ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Petrus dalam khotbahnya mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Berbicara mengenai apa, saudara-saudara? Berbicara mengenai perubahan hidup. Harus ada perubahan hidup dalam diri kita, saudara-saudara. Saudara mungkin sudah lama ikut Tuhan, dari kecil, dari bayi mungkin sudah mengikut Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan menuntut perubahan hidup dari kehidupan kita. Harus ada perubahan hidup. Yang kedua, gereja yang hidup ditandai dengan apa, saudara-saudara? Berbuah. Yeskiel pasal yang 47, saya bacakan kepada saudara. Yeskiel pasal 47 ayat 11, ayat 12 saya bacakan kepada saudara. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudara, ini juga berbicara mengenai satu penglihatan Nabi Yeskiel
tentang pekerjaan roh. Kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus menguasai dirinya, maka akan ada buah-buah yang keluar dari kehidupan orang itu. Buah-buah keluar dari kehidupan orang itu, saudara-saudara. Petrus mengatakan, baik atau tidak baik satu pohon, tandanya ditandai dari apa? Ditandai dari buahnya. Amin, saudara-saudara. Baik atau tidak baik satu pohon ditandai dari buahnya. Karena tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, saudara-saudara, pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, menjadi saksi. Gereja yang hidup ditandai yang ketiga adalah menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama 8, firman Tuhan mengatakan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku atas Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Dan itu bukan sekedar kata firman saja, tetapi itu harus menjadi aplikasi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa kita adalah menjadi pribadi-pribadi yang berkuasa. Dalam bahasa aslinya artinya kata adalah dunamis. Dari situ juga berasal kata dinamik, saudara-saudara. Berkuasa. Saya pernah dulu waktu saya masih kecil, masih usia-usia mungkin 12 tahun, 13 tahun, mungkin kelas 4 atau kelas 3 SD. Saya sering ke sungai bersama dengan kakek saya, kakek dari bapak saya, dan dia suka ngambil ikan. Saudara tahu cara ngambil ikannya? Bukan caranya mancing, saudara. Bukan caranya ngambil ikan itu menjala, tapi dengan bom, saudara. Pakai kayu yang panjang, bomnya taruh di ujung, lihat pakai kacamata air, ada ikan di dalam, dimasukin bomnya, ditarik, dur. Hitungan detik ikannya langsung keluar, saudara. Pakai bom, saudara. Apa? Terbuat dari mana? Terbuat dari dinamik, saudara. Ada ledakan, kadang-kadang batu yang besar pun dia retak, saudara, pecah. Kenapa? Karena kekuatan dinamiknya. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa harusnya kita itu seperti dinamik, mampu membuat perubahan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka akan ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Nggak mungkin enggak, saudara-saudara. Mau bagaimanapun hidup saudara di masa lalu, apakah saudara adalah orang yang paling jahat dan yang paling jahat, saya percaya dan saya pastikan, kalau Roh Kudus bekerja atas kehidupanmu, maka engkau pasti bisa berubah. Amin. Amin, saudara. Amin. Engkau pasti berubah. Mau tabiat buruk sebagaimanapun ada dalam kehidupan kita, saya pastikan kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, kita pasti bisa berubah. Amin, saudara-saudara. Amin. Seperti minggu lalu saya mengatakan bahwa tidak ada pribadi yang sempurna dalam dunia ini, tapi kita terus berjalan untuk mengarah kepada kesempurnaan. Saya sebagai hamba Tuhan bukan berarti tidak ada yang salah lagi dalam kehidupan saya. Amin. Saya mengatakan minggu lalu, saya tipe orang yang kadang suka stunning, saudara. Tanduk saya keluar seketika melihat hal yang menurut saya nggak beres. Tanduk saya langsung keluar. Saya terus berusaha untuk belajar bagaimana untuk berubah. Amin, saudara. Apakah ada perubahan? Ada. Ada. Saya terus tahan diri. Kadang-kadang keceplosan, tahan diri lagi, berubah lagi, introspeksi diri lagi. Amin, saudara-saudara. Amin. Izinkan Roh Kudus. Saudara-saudara, sebelum naik ke mimbar ini,
saya menyendiri, saya berbahasa roh, Tuhan, pergumulan ini Tuhan, pergumulan. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita berserah kepada tangan Tuhan yang ajaib, kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti mampu menjadi pemenang. Amin, saudara-saudara. Nah, hari ini ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada saudara sebagai penutup. Saudara-saudara, bagaimana kita belajar bagaimana mengatasi supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita, dan bagaimana caranya, saudara-saudara, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Karena ada begitu banyak orang yang sampai dengan hari ini mereka pun masih bingung tentang apa yang namanya dengan penuh Roh Kudus. Saudara mungkin tidak asing di telinga saudara, tapi saudara belum pernah mengalami manifestasi di mana saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa janji kepenuhan Roh Kudus itu adalah kepada saya dan kepada saudara, dan kepada semua orang percaya. Dan saya mau bertanya kepada kita semua yang di tempat ini, bagi saudara yang ada di rumah, apakah engkau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup? Halo? Pelayan Tuhan, apakah engkau sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu? Saudara nggak perlu mengatakan saya sudah atau saya belum. Tergantung engkau menyelidiki hatimu, apakah engkau sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Pujian kita tadi, yang pertama tadi apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Itu ada pujian kita kan? Pujiannya apa? Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudara-saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak kuat untuk melayani Tuhan. Amin. Tantangannya tidak mudah, tantangannya juga sulit, saudara-saudara. Sulit untuk berdiri di depan sini, tidak memikirkan diri kita, tetapi memikirkan orang lain. Amin, saudara-saudara. Sulit untuk berdiri, bagaimana berkorban dari diri kita untuk menyenangkan orang lain. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Dan kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kita, sulit, saudara-saudara. Kita secara manusia, kita selalu berpikir bagaimana saya senang. Tapi seorang pelayan harus berpikir bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Bukan tentang diriku, tapi tentang mereka, dirinya. Amin, saudara-saudara. Engkau cuma katakan bahwa kalau bukan Roh Kudus, engkau sulit untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi dalam kehidupanmu bekerja. Nah, hari ini kita belajar hal-hal yang membatasi pekerjaan Roh bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang pertama, apa yang membatasi manifestasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Apa yang membatasi engkau sampai dengan saat ini belum bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu secara pribadi? Yang pertama adalah pola pikirmu. Katakan pola pikir. Pola pikir, saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati dan mengurapi kita. Amin, saudara-saudara. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas dapat bekerja dalam kehidupan siapapun. Tuhan selalu menolong kita dalam keadaan apapun sedang terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, apa yang membuat kita belum merasakan pekerjaan atau kuasa Roh Kudus? Apa yang membuat kita sampai dengan saat ini
belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus karena pola pikirmu. Pola pikir lahir dari mana? Pola pikir yang kamu miliki lahir dari pemahaman yang kamu terima, dari pengajaran yang kamu terima. Terkadang, dan bukan yang terkadang, banyak orang yang berpikir bahwa manifestasi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh itu hanya terjadi pada zaman rasul-rasul dan sudah tidak terjadi pada zaman sekarang. Ada orang berpikir seperti itu, saudara. Dan saya mau katakan, selama engkau tidak mengimani bahwa sampai dengan saat ini Roh Tuhan sedang bekerja juga di atas dunia ini, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengalami manifestasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita masih berpikir bahwa bahasa roh hanya terjadi pada zaman rasul-rasul, maka saya mau katakan sampai kapanpun, selama engkau masih memiliki pemahaman itu, engkau tidak akan pernah berbahasa roh. Amin, saudara-saudara. Harus ada pemahaman yang baru yang kamu ganti dalam kehidupanmu, bahwa bahasa roh sampai dengan saat ini masih berlaku. Amin, saudara-saudara. Iya. Kalau kita melihat ada begitu banyak gereja di dunia ini, dari berbagai merek, dari berbagai denominasi, saya mau katakan berapa persen gereja itu yang percaya bahwa sampai dengan saat ini bahasa roh masih berlaku? Kecil persentasinya, amin. Kecil persentasinya. Ada begitu banyak gereja saat ini yang tidak percaya bahwa bahasa roh masih berlaku sampai dengan saat ini. Manifestasi Roh Kudus masih berlaku sampai dengan saat ini. Ada satu gereja besar di Jakarta ini, jemaatnya puluhan ribu, gedung gerejanya cukup megah, tetapi hamba Tuhan yang mengatakan bahwa manifestasi Roh Kudus sudah tidak terjadi sekarang. Itu pemahamannya, saudara-saudara. Dia berpegang pada bahwa manifestasi Roh Kudus, bahasa roh hanya terjadi pada zaman rasul-rasul dan sudah tidak terjadi zaman sekarang, saudara-saudara. Nah, saya mau katakan, ya, pemahaman yang dipegang akan menutup ruang untuk Roh Kudus bekerja dan bermanifestasi dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di sana. Selama umat Tuhan itu tetap berpegang pada doktrin dan pemahaman bahwa Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi di dunia ini, tidak bermanifestasi lagi, dan tidak ada lagi bahasa roh. Saya tahu di tempat ini pun, saudara pun hanya beberapa persen saja mungkin yang sudah berbahasa roh. Saya nggak tahu pemahaman apa yang membatasi dirimu sehingga sampai dengan saat ini engkau belum berbahasa roh. Tapi saya mau katakan, pola pikirmu lah yang membuat dan membatasi dirimu sampai dengan saat ini engkau belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Entah apapun itu, tapi pola pikirmu yang membatasinya. Apakah engkau sudah termasuk kategori golongan orang yang tidak percaya bahwa sampai dengan saat ini manifestasi Roh Kudus masih bekerja, bahasa roh masih bekerja, atau engkau golongan orang yang masih percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai dengan saat ini? Tapi perlu engkau memiliki satu pemahaman yang baru sehingga mengubah pola pikirmu bahwa engkau butuh Roh Kudus. Engkau perlu berbahasa roh, karena dalam Yudas 1 ayat 20 firman Tuhan mengatakan bahasa roh itu apa, saudara? Coba buka kitab saudara Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama. Yang sudah berkatakan amin.
Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah apa saudara-saudara? Dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa pakai bahasa roh, maka kita sedang membangun diri kita. Amin, saudara-saudara. Saya tadi bisa mengatakan sebelum saya berdiri di sini, saudara-saudara, saya ambil kesempatan beberapa menit untuk saya menyendiri dan saya berbahasa roh. Tuhan, saya berbahasa roh. Untuk apa? Membangun diri saya, saudara-saudara. Membangun diri saya, menguatkan diri saya, memampukan saya untuk berdiri saat sore hari di depan saudara. Amin, saudara. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, itu kata firman Tuhan. Pola pikir, saudara. Amsal mengatakan seperti orang yang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Seperti orang yang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Jadi saudara-saudara, pemikiran kita, pola pikir kita akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir bahwa Roh Kudus tidak bekerja lagi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan dunia ini, saudara-saudara, maka kita akan sulit untuk mengalami manifestasi Roh Kudus bekerja dalam diri kita, saudara-saudara. Yang kedua, apa yang membatasi Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita? Yang kedua, saudara-saudara, suam-suam kuku. Katakan suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan suam-suam kuku? Kita buka firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada jemaat di Laodikia. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas, karena engkau suam-suam kuku. Artinya apa? Dia berada di mana? Di tengah-tengah, tidak dingin, tidak panas. Minggu lalu saya bersama Mr. David mengikuti satu persekutuan doa. Lalu salah satu yang bawa sharing firman Tuhan menggambarkan tentang keadaan di bangsa Israel pada saat itu. Ada golongan fasik dan ada golongan benar. Ada golongan orang yang tidak percaya, ada golongan orang yang percaya. Nah, untuk mengkategorikan seperti ini sangat mudah. Amin. Sangat mudah. Karena kategorinya apa? Orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Gampang untuk mengkategorikannya. Amin. Antara hitam dan putih, gampang nggak mendefinisikannya? Gampang. Ini hitam, ini putih. Gampang, saudara. Tapi kalau kategorinya adalah suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, sulit mengkategorikannya. Amin. Sulit, saudara. Nah, suam-suam kuku ini menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah jemaat di Laodikia, menggambarkan jemaat di Laodikia di mana mereka dibilang hidup benar, enggak. Hidup jahat, hidup pasif juga enggak. Dibilang hidup benar, juga iya. Dibilang hidup pasif, juga iya, saudara. Kenapa? Mereka di tengah-tengah,
suam-suam kuku. Satu kondisi, suatu keadaan yang menggambarkan mereka beribadah nggak? Beribadah. Toh namanya juga jemaat Laodikia. Mereka beribadah. Saudara, yang paling sulit mengkategorikannya adalah sama-sama beribadah, sama-sama melayani, ya kan saudara? Ada di rumah Tuhan juga, tapi sebenarnya suam-suam kuku. Tapi sebenarnya adalah suam-suam kuku, saudara. Enggak dingin dan enggak panas. Suatu keadaan yang menggambarkan di mana jemaat Laodikia ini mereka berkompromi dengan yang namanya dunia. Mereka berkompromi dengan yang namanya dunia. Mereka ke gereja, mereka ibadah, mereka melayani, tetapi sebenarnya mereka juga menyenangkan dunia, saudara. Mereka juga melakukan keinginan dunia, saudara. Itulah keadaan pada saat itu, saudara. Jemaat di Laodikia. Ini yang membatasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah engkau suam-suam kuku? Kategorinya bukan karena engkau beribadah kepada Tuhan, maka engkau adalah kategori orang benar. Bukan karena engkau melayani, maka engkau kategorinya adalah orang yang panas. Bukan. Karena suam-suam kuku, jemaat di Laodikia, mereka juga beribadah, mereka juga memberi persembahan kepada Tuhan, mereka juga melayani kepada Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku, kata firman Tuhan. Saya mau katakan, orang yang suam-suam kuku tidak akan mungkin mengalami manifestasi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang kita. Katakan amin, saudara. Ada dua hal yang membatasi pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa, saudara? Pola pikir kita. Amsal mengatakan, seperti orang yang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Saudara, kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita perlu merenew pola pikir kita. Ada pikiran baru yang muncul dalam kehidupan kita, yang mengatakan bahwa kita perlu Roh Kudus. Engkau perlu Roh Kudus, bahwa tanpa Roh Kudus engkau tidak mampu hidup di dunia ini. Terlalu sulit tantangannya, terlalu berat untuk dijalani kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Itu saya mau katakan bahwa firman Tuhan sudah datang kepada kita. Apapun yang membatasi engkau sampai dengan saat ini belum menerima kepenuhan Roh Kudus dalam dirimu, saya mau katakan, mari kau koreksi dirimu. Apakah pola pikirmu yang membuat engkau tidak mengalami kuasa Roh Kudus, atau engkau masih suam-suam kepada Tuhan? Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Perlu kita introspeksi diri sehingga Roh Kudus akan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ini firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara pada saat sore hari.